Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadinata, mahasiswa perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Samarinda atau biasa disingkat UINSI. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada apa yang terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, pengertian administrasi dan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata. Yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pendidikan. Kata administrasi menurut William Morris yang tulisannya dikutip dari buku Administrasi Pendidikan karangan Profesor Dr. Haji Asnawir adalah berasal dari kata ad dan ministrate, yang mana kata ad itu adalah artinya to, yang mana dalam bahasa Inggris to itu artinya ke atau kepada, sedangkan kata ministrate yang dalam bahasa Inggris adalah serve, yang berarti melayani atau membantu atau mengarahkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi adalah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan, dan pengarahan kepada sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang mengkoordinasikan perilaku manusia dan pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, terencana, serta sistematis. Administrasi pendidikan sendiri memiliki konsep, yaitu adalah segenap proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan sistem, asas, prosedur, dan teknik kerjasama dengan setepat-tepatnya. Artinya, administrasi pendidikan itu mengatur semua yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu kita masuki ke ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup administrasi pendidikan itu mencakup ada 4 ya, setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu bidang tata usaha, yang kedua ada bidang personalia murid dan guru, yang ketiga ada bidang pengawasan, lalu yang keempat ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Jadi dalam bidang tata usaha sekolah ini dia meliputi yang dicakupnya adalah organisasi dan struktur pegawai tata usaha, kemudian ada anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuannya, koresponden atau surat menyurat, serta masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bidang personalia murid yang meliputi antara lain organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Kemudian ada bidang personalia guru. Bidang ini meliputi antara lainnya pengayaan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian, masalah kondite dan evaluasi kemajuan guru, serta refreshing dan upgrading guru-guru. Kemudian ada bidang pengawasan. Bidang ini meliputi antara lainnya upaya meningkatkan kesemangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Kemudian ada mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Lalu terakhir ada upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Kemudian ruang lingkup yang terakhir adalah mencakup bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Administrasi di dalam bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, poin keduanya, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kemudian kita masuki tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Pada hakikatnya, tujuan administrasi pendidikan adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan optimal pendidikan karena salah satu subsistem dalam sistem pendidikan nasional adalah sekolah. Maka tujuan administrasi pendidikan yang dapat dilaksanakan sekolah meliputi setidaknya ada 3 jangkauan. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Pada hakikatnya, tujuan jangka pendek administrasi pendidikan sekolah adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumen dalam proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat guna menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian ada tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah itu adalah agar tujuan jangka pendek dilakukan. Itu dilakukan secara benar dan tidak salah arah. Perlu berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Jadi, tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan institusional. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Kemudian ada tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka panjang menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena itu, kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian kita masuki fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan setidaknya ada 4. Yang pertama itu fungsi perencanaan, yaitu serangkaian aktivitas yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah cara yang paling utama sebelum berlangsungnya suatu kegiatan, sehingga dengan adanya perencanaan sebelum acara tersebut, kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan yang nantinya akan berlangsung secara efektif dan efisien. Maka dari situlah si perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Rancangan yang disusun dalam konteks pendidikan menurut Dr. Hadari Nawari meliputi yang pertama, perumusan tujuan yang hendak dicapai, penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian-bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, menetapkan jangka waktu yang diperlukan, menetapkan metode atau cara mencapai tujuan, menetapkan alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan, merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi perorganisasian ini adalah proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Fungsi organisasi dapat diartikan bermacam-macam, yaitu yang pertama sebagai pemberi struktur terutama dalam penyusunan atau penempatan personal, pekerjaan material dan pikiran-pikiran di dalam struktur. Yang kedua, sebagai menetapkan hubungan antara orang-orang, kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pelaksanaan, yaitu upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka memiliki keinginan dan berupaya untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu yang terakhir, fungsi pengawasan, yaitu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuki ke bagian pengertian supervisi dan administrasi. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super, yang pertama super dan yang kedua ada vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, atau yang lebih hebat atau yang lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu itu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur pembentuk kata, supervisi dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Artinya, supervisi
itu adalah orang yang di atas atau biasa kita sebut juga. Ya, kemudian kita masuki tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan supervisi pendidikan, pertama, fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ahmed Tembun adalah yang pertama, membina guru untuk memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Kemudian ketiga, membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Kemudian memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Kemudian membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat. Kemudian membantu guru memanfaatkan pengalaman pribadi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan persatuan antar guru. Kemudian kita memasuki fungsi supervisi. Fungsi supervisi itu setidaknya ada 8. Yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah tersebut meliputi yang pertama usaha setiap guru, usaha-usaha sekolah, dan usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan setiap guru yang ingin bertumbuh dalam jabatannya. Kemudian yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yaitu kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan terus-menerus. Salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Kemudian yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru ini, mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Kemudian yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Kemudian ada menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan dari supervisi adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Maka dari itu, penganalisaan memberi pengalaman baru dan menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Kemudian ada memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota. Staf supervisi berfungsi untuk memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Kemudian yang terakhir ada memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Kemudian kita memasuki objek supervisi. Di dalam objek supervisi itu ada terbagi dua. Yang pertama, objek pembinaan personel, dan yang kedua pembinaan non personel. Yang pertama itu pembinaan kepala sekolah, pembinaan personel, yaitu yang mana di dalamnya ada pembinaan kepala sekolah, ada pembinaan guru, ada pembinaan staf sekolah, lalu ada pembinaan peserta didik. Setidaknya dalam pembinaan kepala sekolah juga menjadi objek, walaupun dia juga sebagai supervisor, tapi juga dia menjadi objek dari supervisor yang lebih di atasnya lagi. Kemudian ada guru yang harus juga diawasi. Guru sebagai agent of change atau ujung tombak dalam pendidikan juga harus terus diawasi oleh supervisor, yang mana biasanya supervisornya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian ada staf sekolah. Staf sekolah juga diawasi oleh supervisor. Namun supervisornya di sini pun sama, masih di antara kepala sekolah atau kepala madrasah. Namun perbedaannya dengan guru, staf sekolah di sini pengawasannya bukan dalam pembelajaran, tetapi dalam administrasi sekolah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada peserta didik. Peserta didik di sini disupervisi oleh guru di kelasnya, yang mana siswa atau murid ini disupervisi dalam 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan yang terakhir ada
aspek afektif. Kemudian kita masuki pembinaan non personil. Pembinaan non personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium. Lalu yang terakhir ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil. Ya, sekian pemaparan dari saya. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.